Halo semuanya, selamat datang di Jejak Kisah Kehidupan, tempat di mana setiap cerita rumah tangga, dari momen bahagia yang bikin hati hangat, konflik seru yang gak terduga, sampai inspirasi dan motivasi yang bikin kamu terus berjuang, diungkap dengan cara yang santai. Di sini, kita bakal berbagi kisah-kisah nyata dari yang bahagia sampai yang menguras emosi, gak hanya bikin kamu senyum, tapi juga terinspirasi. Jadi, langsung aja stay tune dan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita terbaru yang siap nemenin hari-harimu dengan cerita-cerita penuh warna dan semangat. Cahaya kristal di Grand Ballroom itu terasa membutakan. Malam ini, Jakarta menjadi saksi pernikahan termewah di tahun ini. Ribuan mawar putih, puluhan karangan bunga dari pejabat, dan gemerlap gaun rancangan desainer ternama. Di tengah semua kemewahan itu, aku Nadia, berdiri. Gaun putihku terasa berat, bukan hanya karena bordiran mutiara mahal, tapi karena beban tatapan ratusan pasang mata yang menusuk. Mereka tidak melihat pengantin wanita yang bahagia. Mereka melihat gadis miskin yang beruntung. Aku menggenggam tangan Arga, suamiku, putra satu-satunya keluarga Pradipta, konglomerat properti terkemuka. Arga membalas genggamanku dengan senyum tipis, senyum yang sama yang membuatku jatuh cinta, tapi kini terasa asing, lebih seperti senyum bangga atas trofi baru yang ia dapatkan. Bisikan-bisikan itu, mereka tak perlu diucapkan keras-keras. Aku bisa membacanya di mata setiap tamu yang berlalu lalang, dari jajaran menteri hingga sesama pengusaha besar. Lihat dia, gadis pedagang itu. Entah mantra apa yang ia gunakan. Cuma numpang hidup, jelas. Cari kaya raya. Cinta? Ah, cinta akan lari begitu harta keluarga habis. Dia pasti sudah menghitungnya. Setiap kata, setiap tuduhan tak terucap, seperti jarum es yang menusuk ke ulu hati. Aku mencoba mempertahankan senyumku, senyum yang terasa kaku dan palsu, yang harus kuberikan pada kamera dan hadirin. Aku menahan air mata di balik senyum itu, air mata pahit seorang wanita yang tahu diri. Aku tahu, cintaku mungkin tak pernah seimbang. Cinta kami berawal sederhana, di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Aku, seorang mahasiswi biasa yang bekerja paruh waktu, dan Arga, putra mahkota perusahaan besar, yang sedang, iseng, menikmati kopi di tempat sederhana. Ia bilang, kesederhanaanku menariknya. Ia bilang, mataku yang memancarkan kejujuran adalah hal langka di dunianya yang penuh kepalsuan. Aku mencintaimu, Nat, sungguh. Dan aku akan melindungimu dari dunia mereka. Janji Arga suatu malam, di bawah gerimis lampu jalan. Malam ini, janji itu terasa seperti debu. Dunia kami memang berbeda. Arga punya segalanya. Aku tidak punya apa-apa selain cinta tulus dan harga diri yang kupertahankan mati-matian. Aku menatap wajah Arga, mencari kehangatan dari janji lama itu. Wajahnya tampan, arogan, kini disorot lampu sorot. Ia adalah pria impian banyak wanita, dan aku berhasil mendapatkannya. Tapi apakah aku sungguh mendapatkannya? Atau hanya dipajang? Aku menghela napas, panjang dan tertahan. Semua akan baik-baik saja, Nadia, bisikku pada diriku sendiri. Waktu akan membuktikan. Waktu akan membuktikan bahwa cintaku lebih berharga daripada semua uang yang mereka miliki. Keyakinan itu adalah satu-satunya perisai yang kumiliki di tengah lautan kemewahan yang terasa begitu dingin. Pesta ini berakhir, dan aku resmi menjadi Nyonya Pradipta. Sebuah gelar yang mahal, yang datang dengan harga diri yang terenggut.
Aku melangkah ke rumah tangga ini, membawa harapan setebal keyakinan buta. Pernikahan adalah gerbang menuju neraka dingin. Itu bukan metafora. Itu adalah kenyataan hidupku di istana keluarga Pradipta. Rumah kami di Pondok Indah sangat besar. Terlalu besar, penuh dengan keheningan yang mematikan. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan seniman Eropa, lantainya mengilat saking bersihnya, tapi tak ada satupun sudut yang terasa hangat. Dingin. Itu kata yang paling tepat menggambarkan rumah tanggaku. Arga sibuk. Itu adalah alasan klise yang kudengar setiap pagi, setiap malam, dan setiap akhir pekan. Pagi hari, ia menghabiskan waktu di lantai bawah untuk telepon bisnis yang tak berujung. Malam hari, ia pulang larut, hanya menyentuh pipiku sekilas, lalu jatuh tertidur di sisi tempat tidur yang lain. Kami tidur di ranjang yang sama, di kamar yang sama, tapi jarak kami terasa seperti jurang. Urusan perusahaan tidak bisa menunggu, Nat. Kau harus mengerti. Aku bekerja untuk masa depan kita, ujarnya suatu kali, saat aku mencoba memintanya untuk makan malam bersama di rumah. Aku mengangguk. Tentu, aku mengerti. Aku hanya tidak mengerti mengapa ia bekerja begitu keras untuk masa depan, tapi lupa menikmati masa kini. Ia memberikan fasilitas terbaik, kartu kredit tanpa batas, pelayan yang siaga, supir pribadi. Tapi ia tak pernah memberiku kehadirannya. Namun, kesibukan Arga bukan masalah utamaku. Masalah utamaku bernama Ratna Pradipta, ibunya Arga. Bu Ratna adalah gambaran sempurna seorang sosialita Jakarta. Rapi, elegan, berwibawa, dan sangat kejam. Kebenciannya kepadaku seperti lapisan es yang tak pernah mencair. Bu Ratna tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa ia meremehkanku. Suatu pagi, saat aku sedang menata sarapan di meja makan, aku bersikeras melakukannya sendiri, mencoba membawa sedikit kehangatan rumah ke dalam istana ini. Bu Ratna masuk. Ia melihatku, memutar matanya dengan jijik yang tak terselubung. "Kenapa kau repot-repot, Nadia? Ada 4 pelayan di rumah ini," katanya, suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Saya hanya ingin melakukan sesuatu, Bu. Membuat Arga merasa ada rumah yang menunggunya." Jawabku, mencoba tetap sopan. Ia tertawa, tawa hambar yang menyakitkan. "Rumah? Nadia, rumah ini bukan rumahmu. Ini adalah istana. Dan istana ini sudah lengkap sebelum kau datang. Arga tidak butuh masakanmu yang biasa-biasa saja. Ia butuh istri yang setara, yang bisa mendampinginya di pertemuan-pertemuan penting, bukan wanita yang tangannya bau bumbu dapur. Kau itu hanya aksesoris Nadia. Aksesoris murahan yang sayangnya dipilih oleh putraku." Cetusnya, lalu pergi tanpa menyentuh makanan yang kusiapkan. Kalimat itu memukulku. Aksesoris murahan. Aku menelan air mata itu mentah-mentah. Berulang kali Bu Ratna mempermalukanku di depan kerabat dan teman-temannya. Ia akan bertanya tentang latar belakang keluargaku dengan nada menyindir. "Keluargamu masih jualan di pasar, Nadia? Apa kau tidak malu?" Bisikan keluarga besar pun semakin keras. Mereka berkumpul setiap bulan dalam acara makan malam mewah, dan aku selalu menjadi pusat cemoohan bisu. Dia cuma numpang hidup. Lihat bagaimana dia makan. Jelas bukan dari keluarga terdidik. Begitu harta keluarga ini habis, dia pasti kabur. Mereka cuma mengincar uang. Aku mendengar semuanya.
Aku menyimpan setiap kata itu di dalam laci gelap hatiku, menjadikannya luka yang tak kunjung kering. Aku ingin membela diri, tapi selalu kuingat janji Arga. Aku akan melindungimu. Sayangnya, Arga tak pernah ada di sana untuk menepati janjinya. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau terlalu buta untuk melihat penderitaanku. Dunia Pradipta dibangun di atas pasir. Aku mengetahuinya pada suatu sore yang mendung, 8 bulan setelah pernikahan kami. Aku sedang menonton TV di ruang keluarga, ketika suara bentakan keras Bu Ratna memecah kesunyian. Aku berlari ke ruang kerja, tempat ayah Arga, Pak Danu, selalu menghabiskan waktunya. Wajah Pak Danu, yang biasanya merah dan penuh kuasa, kini pucat pasi, matanya kosong. Bu Ratna histeris, menjambak rambutnya sendiri. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa semua hilang? Teriak Bu Ratna, suaranya pecah. Ternyata, investasi bodoh yang dilakukan Pak Danu pada proyek fiktif di luar negeri telah menjadi malapetaka. Perusahaan keluarga, PT Pradipta Jaya Abadi, yang sudah berdiri 3 generasi, ambruk dalam semalam. Semua harta, semua aset, diagunkan. Seketika, kehidupan kami berubah menjadi mimpi buruk. Telepon-telepon Bu Ratna yang dulu berdering dengan undangan pesta kini diisi dengan tagihan utang dan makian dari kreditor. Bank mulai menyita aset satu persatu. Mobil mewah Arga yang terparkir di garasi ditarik. Rumah istana yang dingin itu harus dijual cepat untuk menutupi sebagian utang. Kami pindah ke sebuah apartemen kecil di Jakarta Selatan. Kerabat-kerabat yang dulu ramah dan sombong kini menjauh, memalingkan muka seolah kami adalah wabah. Bu Ratna sakit-sakitan, tidak tahan dengan perubahan drastis itu. Ia yang dulu selalu tampil sempurna kini terlihat lusuh dan rapuh. Saat itulah, aku merasakan dorongan yang sangat kuat di dadaku. Ini adalah kesempatanku. Kesempatan untuk membuktikan cintaku yang tulus. Kesempatan untuk menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan wanita matre. Aku akan berdiri di samping Arga, bahkan di titik terendah ini. Aku akan mencari pekerjaan, aku akan mengurus Bu Ratna, aku akan menjadi kekuatan di tengah kehancuran ini. Aku mendekati Arga di apartemen sempit itu. Ia sedang duduk di sofa, kepalanya tertunduk di antara tangannya. Ia terlihat kacau, bukan lagi pangeran sempurna yang kunikahi. Arga, kataku lembut, duduk di sampingnya. Aku di sini. Kita bisa mulai dari nol. Aku akan mencari pekerjaan. Kita hadapi ini bersama, seperti janji kita dulu. Arga mengangkat wajahnya. Matanya merah, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah. Ia menatapku, dan pandangannya itu, oh Tuhan, itu pandangan terdingin yang pernah kulihat. Mulai dari nol? Kau pikir semudah itu? Suaranya rendah, penuh penghinaan. Kau tidak mengerti apa-apa tentang hidupku, Nadia. Kau tidak tahu apa artinya kehilangan segalanya. Kau tidak pernah punya apa-apa, jadi kau tidak tahu sakitnya jatuh dari puncak. Kata-katanya menusukku, lebih dalam dari ucapan Bu Ratna. Tapi aku mencoba bertahan. Aku tahu, Arga. Tapi aku mencintaimu. Itu cukup untukku. Ia menggeleng, tatapannya kini berubah menjadi keputusasaan yang egois. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Cinta? Cinta tidak bisa membayar utang, Nadia. Cinta tidak bisa mengembalikan perusahaan ayahku.
Aku tidak sanggup hidup seperti ini. Aku tidak sanggup menjadi orang miskin. Dan aku tidak sanggup memiliki istri yang hanya akan menjadi beban. Satu kalimat itu, beban, bukan hanya harta yang lenyap, tapi janji, cinta, dan harga diriku. Semuanya lenyap dalam satu malam. Aku berharap bisa membuktikan cintaku. Tapi justru sebaliknya, ia yang pergi. Atau lebih tepatnya, ia yang membuatku harus pergi. Aku tidak hanya kehilangan kemewahan. Aku kehilangan suamiku di saat aku yang paling membutuhkan dia. Aku menatap Arga yang kini berdiri membelakangiku, membiarkan keheningan apartemen menelannya. Jantungku berdetak tak karuan. Ada yang hancur, remuk tak berbentuk. Apa maksudmu beban? Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Arga tidak menoleh. Ia hanya mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku jaketnya dan meletakkannya di atas meja kopi. Pikirkan baik-baik, Nadia. Aku akan kembali besok malam. Aku harap kau sudah membuat keputusan yang cerdas. Dia keluar, meninggalkanku sendiri di apartemen sewaan yang asing, di tengah puing-puing janji yang berserakan. Aku mengambil amplop itu. Isinya terasa dingin di tanganku. Di dalamnya, ada berkas-berkas hukum yang rapi. Seketika, seluruh duniaku runtuh. Bukan karena kemiskinan, tapi karena pengkhianatan yang paling pahit. Aku membayangkan kata-kata yang akan ia ucapkan besok malam, dan aku tahu, malam itu akan menjadi malam terakhir aku menangis untuknya. Keesokan malamnya, apartemen itu terasa lebih mencekam. Aku tidak tidur semalam suntik. Aku hanya duduk di sofa, memeluk lutut, menatap amplop berisi surat gugatan cerai yang sudah kubuka. Alasan, ketidakcocokan yang tidak dapat diselesaikan. Ironis. Ketidakcocokan itu baru muncul saat rekening bank kami kosong. Arga pulang tepat pukul 9 malam. Ia terlihat lelah, tapi di matanya tak ada penyesalan, hanya tekad dingin. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatapku, menanti reaksi. Aku berdiri, memegang berkas itu. Jantungku berdebar kencang, bukan lagi karena cinta, tapi karena rasa sakit yang membekukan. Kau serius, Arga? Tanyaku, suaraku terdengar seperti desahan. Aku tidak ingin menangis di depannya. Tidak lagi. Sangat serius, Nat. Jawabnya, suaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menghancurkan pernikahan 8 bulan. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak lagi. Aku tidak sanggup. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tertawa. Tawa yang hampa, penuh kepedihan. Yang lebih baik? Kau pikir aku menikahimu karena uangmu? Kau pikir aku adalah Bu Ratna? Aku ingin membantumu. Aku ingin bersamamu di saat terberatmu. Ia menghela napas, gestur bosan. Jangan dramatis, Nadia. Kita realistis saja. Kau gadis sederhana. Kau terbiasa hidup susah. Itu bagus. Tapi aku tidak. Aku benci kemiskinan ini. Aku benci harus naik taksi. Aku benci harus menghitung pengeluaran. Ia berjalan mendekat, mencoba meraih tanganku. Aku mundur. Kau bilang aku beban. Ucapkan itu lagi, Arga. Katakan bahwa kau menceraikanku karena aku miskin, dan kau sudah tidak sanggup lagi menjadi orang miskin. Tantangku. Arga menatap lantai. Aku menceraikanmu karena aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup hidup denganmu dalam kemiskinan.
Aku tidak sanggup melihatmu menderita bersamaku. Aku tidak sanggup melihat diriku sendiri menjadi pecundang di depanmu. Ego. Bukan cinta, bukan kemiskinan. Itu adalah egonya yang terluka. Ia mencintaiku, mungkin, tapi ia lebih mencintai status dan kekuasaan. Kau pengecut Arga, bisikku, air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Kau berjanji melindungiku, tapi kau justru mencampakkanku saat aku paling setia. Aku memberimu uang di amplop itu. Cukup untuk memulai hidup baru. Itu semua yang bisa kuberikan, katanya, menunjuk ke amplop. Aku mengambil amplop itu, merobeknya menjadi serpihan kecil, lalu melemparkannya ke wajahnya. Aku tidak butuh uangmu Arga. Simpan uang itu untuk membayar kehormatanmu yang hilang. Aku akan pergi. Tapi ingat ini baik-baik. Hari ini, kau menceraikanku karena kau miskin. Kelak, kau akan menyesal karena kau telah kehilangan aku, saat aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku berbalik, menuju kamar. Aku mengemas semua barang yang kubawa ke pernikahan ini, hanya koper kecil dan beberapa buku. Aku tidak menyentuh perhiasan atau gaun mahal apapun. Mereka semua adalah milik masa lalu yang pahit. Aku keluar dari kamar, Arga masih berdiri mematung di sana. Selamat tinggal Arga. Semoga kau tidak pernah menyesali hari ini, kataku, lalu melangkah ke pintu. Aku tidak sempat pergi jauh. Begitu aku mencapai lobi apartemen, mobil taksi yang kupesan sudah ditahan oleh seorang wanita yang familiar. Bu Ratna. Ia berdiri di depan taksi itu, wajahnya pucat karena sakit, tapi matanya masih memancarkan kemarahan dan superioritas yang sama. Di sampingnya berdiri seorang supir lama keluarga. Mau kemana kau Nadia? Tanyanya dingin. Saya akan pergi Bu, jawabku singkat, mencoba menghindari tatapan matanya. Pergi? Tentu saja kau harus pergi. Tapi kau tidak boleh pergi sebelum mendengar ini, katanya, mendekatiku. Aku berhenti, membiarkan koperku menyentuh lantai. Aku sudah tidak punya daya untuk melawan. Bu Ratna menatap koper kecilku, lalu menatapku dari atas ke bawah. Senyum sinisnya muncul. Lihat dirimu. Benar-benar sesuai dengan tempatmu. Kau datang ke rumah kami hanya membawa koper kecil, dan kau pergi pun hanya dengan koper kecil. Tidak ada yang berubah, katanya. Saya tidak mengambil apapun dari keluarga ibu, kataku, berusaha menjaga suara agar tetap stabil. Bu Ratna tertawa nyaring, membuat beberapa penghuni apartemen lain menoleh. Tawa itu seperti gesekan piringan hitam yang rusak. Tentu saja kau tidak mengambil apapun, Nadia, karena memang tidak ada apa-apa lagi yang bisa kau ambil. Ia mendekat, berbisik dengan nada penuh penghinaan yang menusuk. Kau tahu, saat kau datang, aku sudah tahu. Wanita miskin sepertimu, yang besar di lapak dagangan, hanya akan membawa kesialan. Kau datang, dan perusahaan kami jatuh. Kau membawa energi kemiskinan. Dan kini, putraku sudah tersadar. Ia tidak butuh kemiskinanmu lagi. Napas Bu Ratna terengah-engah. Penyakitnya membuat ia lemah, tapi lidahnya tetap setajam belati. Dengar baik-baik, Nadia. Kau bukan siapa-siapa tanpa harta kami. Arga menceraikanmu karena kau tidak berharga. Sekarang, kembalilah ke lubangmu. Jangan pernah berani lagi bermimpi memasuki dunia kami. Anggap pernikahan ini hanya satu malam buruk yang ingin kami lupakan. Hinaan terakhir. Aku mendongak,
menatap Bu Ratna, bukan dengan air mata, tapi dengan api. Aku sudah melewati batas kesabaranku. Saya pergi Bu Ratna. Dan ya, saya akan kembali ke lubang saya. Tapi Anda harus ingat, lubang itu tempat saya belajar berjuang, bukan tempat saya dimanjakan seperti putra Anda. Aku menarik napas dalam-dalam. Anda meremehkan saya karena saya miskin. Tapi yang Anda tidak tahu, kemiskinan mengajarkan saya cara untuk bangkit. Sedangkan kekayaan hanya mengajarkan putra Anda cara untuk menyerah. Selamat tinggal, Bu Ratna. Saya harap Anda dan putra Anda bahagia dengan kehidupan miskin Anda yang baru. Saya tidak akan melihat ke belakang. Aku meninggalkan Bu Ratna yang terdiam, terkejut dengan keberanian kata-kataku yang tiba-tiba. Aku masuk ke taksi, menyebutkan nama sebuah terminal bus. Taksi itu melaju. Aku menoleh sekali ke gedung apartemen mewah yang sudah bukan lagi milik kami, tempat Arga yang pengecut dan Bu Ratna yang sombong berada. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah luka yang membakar dan janji dingin yang kuukir di batu. Aku akan membuktikan harga diriku. Bus malam tujuan Bandung terasa penuh sesak dan pengap. Bau rokok, bau keringat, dan bising suara musik dangdut dari handphone penumpang lain. Itu adalah tempatku, tempat yang jauh dari kemewahan karpet merah dan lampu kristal. Aku menyandarkan kepala di jendela, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkejaran di luar. Aku tidak menyesal. Yang kusesali hanyalah waktu yang terbuang. Aku membuka dompetku. Uang tunai yang tersisa hanya cukup untuk sewa kamar kos 1 bulan dan makan ala kadarnya. Aku harus mulai dari nol, persis seperti yang kukatakan pada Arga. Bandung, bisikku. Kota yang asing. Kota yang sunyi. Aku memejamkan mata, membiarkan luka pengkhianatan Arga dan hinaan Bu Ratna membara di dalam diriku. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa hari ini mereka tidak hanya mengusir seorang menantu. Mereka telah menciptakan seorang raksasa. Siapakah Nadia yang sebenarnya? Gadis sederhana yang menangis. Atau wanita baja yang akan kembali dan mengambil alih segalanya? Aku tahu jawabannya, dan dunia akan segera mengetahuinya. Bandung. Udara dinginnya menyambutku bukan dengan kelembutan, melainkan dengan sentuhan beku yang menusuk tulang. Aku turun dari bus malam di terminal yang ramai dan kotor. Keramaian itu terasa asing, namun anehnya, lebih jujur daripada keheningan di Istana Arga. Di sini, setiap orang berjuang, dan perjuangan mereka terlihat jelas di wajah mereka. Aku berjalan menyusuri jalanan pagi yang basah. Koper kecilku terasa begitu ringan. 8 bulan di Jakarta, sebagai Nyonya Pradipta, aku hanya mengumpulkan ilusi, bukan harta. Kini, aku hanya membawa pakaian seadanya dan bekal keberanian yang rapuh. Setelah hampir seharian mencari, aku menemukan sebuah kamar kos kecil di daerah Sukajadi. Kamar itu sempit, pengap, dengan jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga. Catnya mengelupas, kasurnya tipis, dan bau lembab menyeruak. Ini adalah lubang yang dimaksud Bu Ratna. Dan aku, Nadia, kembali ke lubangku. Aku duduk di lantai dingin, bersandar di dinding. Keheningan yang ada di kamar ini berbeda dengan keheningan di rumah Arga. Keheningan ini adalah keheningan mandiri, bukan keheningan kesepian yang dihiasi kemewahan. Disinilah aku harus memulai. Malam pertama adalah malam terberat. Dinginnya AC di kamar Arga dulu terasa mewah.
Dinginnya kamar kos ini terasa menyedihkan. Aku meringkuk di bawah selimut tipis. Dan akhirnya, air mata yang kukira sudah kering, kembali tumpah. Aku menangisi kebodohanku, kepolosan cintaku, dan kehancuran harga diri yang dilakukan oleh orang yang kucintai. Aku tidak menangisi kekayaan yang hilang. Aku menangisi pengkhianatan. Tangan Arga yang melepaskanku. Mata Arga yang menyebutku beban. Tawa Bu Ratna yang mengusirku. Setiap tetes air mata itu bukan lagi kepedihan, tapi bahan bakar. Mereka bilang aku miskin. Mereka bilang aku hanya numpang hidup. Mereka bilang aku akan kembali ke lubangku. Baiklah, aku akan buktikan, lubang ini adalah tempat peluncuranku. Mulai hari ini, Nadia yang lama mati. Yang tersisa hanyalah Nadia yang kejam, yang terbuat dari baja dan luka. Aku segera mencari pekerjaan. Latar belakang pendidikanku adalah ekonomi, tapi pengalaman kerjaku nyaris nihil karena langsung menikah. Aku tahu, aku tidak bisa memilih-milih. Aku hanya butuh pekerjaan yang bisa membayarku dan memberiku kesempatan untuk tumbuh. Aku melamar ke berbagai tempat, dan akhirnya diterima sebagai staf marketing junior di sebuah perusahaan properti skala menengah di Bandung, namanya Prima Property. Gaji yang ditawarkan sangat kecil, hanya cukup untuk makan dan sewa kamar. Hari-hari pertamaku adalah neraka. Pekerjaanku mengharuskanku melakukan cold call ratusan kali sehari. Menawarkan rumah dan apartemen kepada orang-orang asing yang hanya ingin segera mematikan telepon. Aku harus berdiri berjam-jam di pinggir jalan raya yang panas, membagikan brosur yang seringkali dibuang begitu saja. Aku, yang dulu adalah Nyonya Pradipta dengan supir pribadi dan gaun mahal, kini berdiri di bawah terik matahari, memohon orang-orang mengambil kertas berisi mimpi. Mbak, kok kayaknya lemas banget? Senyum dong. Properti itu jual mimpi, bukan jual wajah murung. Bentak manajer lapanganku, seorang pria bernama Pak Joni, yang selalu terlihat tidak sabar. Aku menelan teguran itu, memaksakan senyum di wajahku. Di kantor, aku harus menghadapi lingkungan yang baru dan keras. Ada seorang rekan kerjaku, Maya, wanita sinis dengan tatapan mata tajam, yang selalu menjadikanku sasaran cemoohan. Lihat tuh, Nadia. Bekas nyonya konglomerat, sekarang nyari duit receh. Kenapa gak minta tunjangan cerai aja? Mbak, katanya mantan orang kaya, sindirnya suatu pagi, di depan dispenser air. Aku tidak menoleh. Aku mengisi botol minumku hingga penuh. Kenapa, Nat? Malu? Memang lebih enak pura-pura susah ya, daripada jujur bilang gak laku lagi di Jakarta. Maya terus mendesak. Aku meletakkan botol itu, menatapnya lurus. Mataku tidak lagi memancarkan kepolosan. Aku telah belajar dari Bu Ratna. Saya di sini untuk bekerja, Maya. Bukan untuk membicarakan masa lalu. Tapi jika Anda ingin tahu, saya di sini karena saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menghasilkan uang saya sendiri. Bukan seperti Anda, yang selalu iri dengan uang orang lain. Maya terdiam, wajahnya merah. Sejak saat itu, ia memang tidak lagi menyindir terang-terangan, tapi permusuhan itu terasa jelas. Aku terus bekerja. Aku menggunakan prinsip yang dulu kulihat di dunia Pradipta. Disiplin adalah segalanya. Aku bangun sebelum subuh, membaca semua materi properti, menghafal denah, menganalisis pasar kecil di Bandung. Aku tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Rasa sakit itu, luka yang membakar, kini kubiarkan membara di dalam dada,
menjadi energi tak terbatas. Malam tiba. Di kamar kos yang dingin itu, aku duduk di depan meja kecil. Di sana, di laci, tersembunyi sebuah foto lama, foto pernikahanku dengan Arga. Aku mengambilnya, menatap wajahnya yang tersenyum sombong. Kau bilang aku beban, Arga. Kau bilang kau tidak sanggup menjadi miskin, bisikku pada foto itu. Aku tidak lagi merasakan cinta, hanya dendam yang dingin. Aku mengingat semua penghinaan. Bu Ratna bilang aku harus kembali ke lubangku. Arga bilang aku hanya beban. Keluarga besar bilang aku numpang hidup. Aku menyadari satu hal pahit. Selama ini, aku hanya fokus menjadi istri yang baik di mata Arga dan Bu Ratna, hingga aku lupa siapa diriku. Aku lupa bahwa aku adalah Nadia, gadis cerdas dari keluarga pedagang yang tahu cara berjuang. Kemewahan Jakarta telah membuatku buta. Kemiskinan di Bandung justru mempertajam fokusku. Setiap kali aku merasa lelah, setiap kali aku ingin menyerah pada panggilan yang menolak, aku memejamkan mata dan membayangkan wajah Bu Ratna. Wajahnya yang arogan, yang meremehkanku. Ingat, Nah, mereka mengusirmu. Mereka mencampakkanmu. Aku bertekad. Aku tidak akan membiarkan Arga dan Bu Ratna menjadi akhir dari ceritaku. Mereka akan menjadi prolog bagi kebangkitanku. Aku mulai mengubah strategiku. Aku berhenti melakukan cold call asal-asalan. Aku mulai menerapkan prinsip-prinsip negosiasi yang kudengar secara tidak sengaja di rumah Pradipta. Analisis target pasar, menciptakan kebutuhan, dan menjual nilai, bukan hanya properti. Aku berinvestasi pada diriku sendiri. Aku membelanjakan sisa uangku untuk buku-buku bisnis dan properti bekas. Aku menghabiskan malam-malamku di warung kopi murahan dengan wifi, mempelajari tren pasar, memahami psikologi pembeli. Aku ingat bagaimana Bu Ratna selalu mengatakan, properti itu bukan tentang batu dan semen, Nadia. Ini tentang kekuasaan dan kepercayaan. Dan aku mulai menggunakannya. Peluang itu datang saat perusahaan Prima Property meluncurkan proyek baru, sebuah klaster perumahan mewah di Dago Pakar yang ditujukan untuk investor dari Jakarta. Staf lain mengeluh karena targetnya terlalu tinggi. Aku melihat ini bukan sebagai beban, tapi sebagai medan perangku. Nadia, kamu yakin mau ambil target ini? Ini segmen VVIP. Kamu tidak punya koneksi ke Jakarta lagi, kan? Tanya Pak Joni, manajer lapanganku, dengan nada ragu. Saya akan coba, Pak. Justru karena ini VVIP, mereka mencari agen yang bisa memahami pola pikir mereka. Jawabku tegas. Maya, yang berdiri di sana, menyeringai. Jangan-jangan mau jual diri ke om-om Jakarta ya, Nat? Bekas istri konglomerat, siapa tahu laku mahal. Aku hanya tersenyum dingin. Senyum itu tidak menjangkau mataku. Saya akan menjual properti, Maya. Anda, silakan jual omongan kosong Anda. Aku mulai bekerja. Aku tidak langsung menelepon. Aku menggunakan internet dan data properti lama yang bisa kudapatkan. Aku menganalisis siapa saja yang kemungkinan besar memiliki aset di Bandung dan Jakarta. Aku menciptakan daftar target yang sangat spesifik. Koneksi memang tidak ada, tapi pengetahuan ada. Aku tahu bagaimana orang kaya berpikir. Aku tahu apa yang mereka hargai. Bukan diskon, tapi eksklusivitas dan potensi keuntungan tersembunyi. Aku mengirimkan email yang sangat personal dan profesional. Aku tidak menawarkan rumah, tapi investasi kebebasan finansial.
Aku menggunakan diksi yang sama persis yang digunakan Arga saat ia berbicara dengan rekan-rekan bisnisnya. Pada minggu keempat, telepon itu berdering. Dari Jakarta. Seorang pengusaha tua, Bapak Dharma, tertarik dengan analisis investasiku yang terperinci di email. Ia bersedia bertemu. Aku menemuinya di sebuah kafe mahal di Bandung. Aku mengenakan blus putih yang paling bersih yang kumiliki dan rok pensil hitam yang sudah lama. Aku tidak terlihat mewah, tapi aku terlihat kompeten. Pertemuan itu berlangsung intens. Bapak Dharma menanyakan detail teknis, risiko, hingga proyeksi 5 tahun ke depan. Aku menjawab dengan tenang, menggunakan istilah-istilah bisnis yang tepat, yang kudengar selama 8 bulan, menjadi aksesoris di keluarga Pradipta. Aku menyajikan data, bukan emosi. Pada akhir pertemuan, Bapak Dharma menjabat tanganku. Menarik, Nadia. Analisis Anda jauh lebih matang dari agen-agen senior yang pernah saya temui. Saya ambil 3 unit di klaster Edelweiss. Besok, siapkan kontraknya. Aku menahan napas. 3 unit. Itu adalah target penjualan 1 bulan seluruh tim marketing. Aku berhasil dalam 1 kali pertemuan. Aku berjalan keluar dari kafe itu, jantungku berdegup kencang. Aku tidak langsung euforia. Aku merasakan sensasi baru, kekuatan. Ketika aku menyerahkan berkas penjualan itu kepada Pak Joni, wajahnya berubah dari terkejut menjadi takjub. Maya berdiri di sudut, matanya membesar, kepahitan terlihat jelas. Luar biasa Nat, 3 unit, bonusmu akan sangat besar. Seru Pak Joni, menepuk bahuku. Bonus itu mengubah segalanya. Aku bisa pindah dari kos yang lembab, makan makanan yang lebih bergizi, dan yang paling penting, membeli pakaian kerja yang lebih baik, bukan lagi karena gaya, tapi karena profesionalitas. Aku tidak lagi hanya bertahan hidup. Aku mulai berlari. Tahun-tahun berikutnya adalah pusaran kerja keras dan kesendirian. Aku dipromosikan dari staf marketing junior menjadi koordinator, lalu asisten manajer. Dalam waktu 3 tahun, aku adalah manajer marketing termuda di Prima Property. Aku mengelola tim, bukan lagi membagikan brosur. Aku mengadakan rapat di ruangan ber-AC, bukan lagi di pinggir jalan. Aku belajar bahwa dunia bisnis adalah dunia yang dingin, persis seperti hati Arga dan Bu Ratna. Tapi di dunia ini, keadilan diukur dengan angka, bukan dengan keturunan. Jika aku memberikan angka, aku akan mendapatkan respek. Aku tidak punya teman dekat. Rasa sakit itu membuatku menarik diri. Aku terlalu takut mempercayai siapapun. Malam-malam yang kulalui di Bandung dipenuhi oleh laporan keuangan, rencana bisnis, dan analisis pasar. Bukan oleh bayangan Arga. Bayangan Arga dan Bu Ratna kini hanya muncul sebagai pengingat. Pengingat mengapa aku tidak boleh berhenti. Pengingat bahwa jika aku jatuh lagi, tidak ada tangan yang akan membantuku, hanya cemoohan yang akan menyambut. Aku mulai mengembangkan gaya bisnisku sendiri. Tegas, terperinci, dan selalu 2 langkah di depan pesaing. Aku tidak lagi menganggap marketing sebagai pekerjaan, melainkan sebagai permainan catur dengan taruhan tertinggi. Di tahun keempatku di Bandung, aku memiliki tabungan yang signifikan, sebuah mobil yang kubeli secara tunai, dan rumah kecil yang nyaman. Aku tidak kaya raya seperti keluarga Pradipta dulu, tapi aku adalah pemilik diriku sendiri. Aku sesekali mendengar kabar tentang Jakarta, tentang Arga.
Kabar itu datang secara tidak sengaja melalui gosip industri. Mereka bilang, Arga kesulitan di bisnis barunya. Ia tidak bisa beradaptasi dengan hidup biasa. Ia terus berganti pekerjaan, mencari jalan pintas untuk mengembalikan kejayaan ayahnya, tapi selalu gagal. Bu Ratna semakin sakit dan sulit diurus. Mereka benar-benar jatuh miskin. Mendengar itu, hatiku tidak bergetar. Tidak ada kepuasan, tidak ada dendam yang menggelora. Hanya ketenangan dingin. Aku menyadari, pengkhianatan mereka telah memberiku hadiah termahal, kebebasan dan kekuatan. Setelah 5 tahun bekerja mati-matian, aku duduk di ruang rapat manajer utama Prima Property. Aku baru saja memimpin presentasi yang membuat para dewan direksi terperangah. Mereka menawariku posisi direktur pemasaran, gaji yang fantastis. Aku tersenyum mengangguk. Terima kasih banyak atas tawaran ini, Pak. Sebuah kehormatan besar, kataku tenang. Lalu, apakah Anda menerimanya, Nadia? Tanya direktur utama. Aku mengambil napas dalam-dalam, menatap keluar jendela, ke arah langit biru Bandung. Aku telah mencapai puncak di perusahaan ini. Tapi itu tidak cukup. Jantungku masih berteriak akan sesuatu yang lebih besar. Aku menoleh kembali ke direktur utama, senyumku kini memudar, digantikan oleh ekspresi serius dan bertekad. Saya sangat menghargai tawaran Anda, Pak. Namun, setelah mempertimbangkan secara matang, saya harus menolak. Semua orang di ruangan itu terkejut. Menolak? Tapi kenapa? Nadia, ini adalah posisi tertinggi di divisi ini. Aku berdiri, merapikan setelan kerjaku yang rapi. Terima kasih. Tapi saya sudah tidak lagi tertarik menjadi karyawan. Saya sudah cukup belajar. Maksudnya? Aku memegang gagang pintu, menatap mereka satu persatu, mata yang kini penuh keyakinan dan ambisi. Saya pamit, Pak. Saya akan mendirikan perusahaan properti saya sendiri. Dan Anda semua akan menjadi pesaing saya. Luka yang membakar telah selesai. Kini, ia berubah menjadi api yang akan membakar dunia industri. Aku keluar dari gedung Prima Property dengan langkah ringan, membawa surat pengunduran diri yang berbau tinta segar. Malam itu, aku tidak pulang ke rumahku yang nyaman. Aku langsung menuju notaris. Aku tahu apa nama perusahaan baruku. Nama yang menggabungkan masa lalu dan masa depan. Nama yang akan menjadi pengingat abadi atas siapa yang mencampakkanku dan siapa yang kuperjuangkan. Di Bandung, di sebuah kantor kecil sewaan yang hanya berisi 1 meja dan 1 laptop, Nadira Land lahir. Nadira, singkatan dari Nadia Dirgantara, nama yang pernah hilang, kini kembali dengan ambisi yang tidak bisa dihentikan. Tujuan pertamaku, Jakarta. Aku akan kembali ke kota itu, tempat di mana aku dihina, dan membuktikan kepada semua orang, terutama Arga dan Bu Ratna, bahwa wanita yang mereka sebut beban dan aksesoris murahan, kini adalah pemain utama. Aku memejamkan mata, merasakan getaran dingin dari nama yang baru itu. Aku tidak hanya membangun sebuah bisnis. Aku sedang membangun sebuah takdir. Bagaimana Nadia akan menggunakan luka batinnya untuk mendominasi pasar properti Jakarta? Dan kapan ia akan berhadapan kembali dengan bayang-bayang masa lalunya? Kisah tentang kebangkitan sejati baru saja dimulai. Ruang rapat utama di kantor Nadira Land terasa asing bagi Paman Rudi dan para pengacara Pradipta Jaya Abadi. Segalanya di sini terasa baru, mengilap, dan yang paling penting, penuh kekuatan tak terbantahkan. Meja marmer besar,
kursi kulit Italia, dan jendela setinggi langit yang menampilkan panorama Jakarta yang perkasa. Itu adalah kantor dari wanita yang mereka anggap tidak berharga. Aku duduk di ujung meja, dikelilingi oleh tim hukum dan keuangan Nadira Land. Di seberang meja, Paman Rudi terlihat berkeringat, meskipun ruangan berpendingin. Di belakangnya, berdiri Arga, memegang map yang sama, kini bukan lagi asisten, tapi hanya sebagai saksi bisu atas kehancuran warisannya. Baik, Pak Rudi. Saya rasa semua poin sudah jelas. Kataku, suaraku datar dan tenang, kontras dengan gemuruh di dadaku. Nadira Land akan mengambil alih seluruh saham Pradipta Jaya Abadi, menanggung utangnya, dan melikuidasi beberapa aset yang tidak produktif. Syaratnya, penandatanganan dilakukan hari ini, tanpa penundaan. Pak Rudi mencoba bernegosiasi lagi. Tapi Nyonya Nadia, apakah Nadira Land tidak bisa sedikit menaikkan untuk nama baik keluarga? Aku menatapnya lurus. Mataku tidak berkedip. Saya membayar harga yang adil, Pak Rudi. Harga yang dihitung berdasarkan nilai pasar dan risiko utang. Jika Anda menolak, kami akan menunggu. Setelah Anda menyatakan bangkrut, Nadira Land akan membeli aset Anda di harga lelang, dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Ancaman itu dingin, efektif, dan legal. Paman Rudi menoleh ke belakang, mencari dukungan dari Arga, tapi Arga hanya menunduk, wajahnya tenggelam dalam rasa malu. Ia tahu aku benar. Ia tahu permainan ini. Baik, Nyonya Nadia, kata Paman Rudi, menghela napas panjang, kekalahan terasa berat di udara. Kami akan tanda tangan. Aku tidak menunjukkan emosi. Aku mengambil pulpen, menandatangani tumpukan berkas setebal buku telepon. Setiap torehan pulpen itu adalah pembalasan yang manis. Ini bukan hanya tentang uang, ini adalah tentang pemulihan harga diri. Setiap tanda tangan itu menghapus satu hinaan yang pernah kuterima. Saat tiba giliran Paman Rudi, tangannya gemetar. Tunggu, suara Arga tiba-tiba memecah keheningan. Pelan, tapi ada keputusasaan di sana. Semua orang menoleh. Aku hanya mengangkat alis, menunggu. Arga melangkah maju, tangannya memegang map dengan erat. Paman, ini semua, apa ayah tahu ini? Paman Rudi menatapnya dengan lelah. Ayahmu sudah tahu, Arga. Ini satu-satunya cara kita menyelamatkan nama keluarga dari kebangkrutan total. Setidaknya, Nadira Land menyelamatkan citra kita. Ini adalah takdir, Arga. Kau tahu sendiri kau tidak sanggup mengurusnya. Kalimat terakhir itu seperti gema dari masa lalu. Kau tidak sanggup hidup miskin. Kau tidak sanggup. Arga menatapku. Matanya memohon, bukan sebagai suami, tapi sebagai pria yang tenggelam. Nadia, apa ini harus terjadi? Kau membeli perusahaan ini. Aku akhirnya berbicara kepadanya, suaraku tenang, sedingin es. Aku tidak membelinya, Arga. Aku mengambil alihnya. Aku memberimu harga yang layak, harga yang adil. Aku profesional. Seharusnya kau berterima kasih, Arga. Karena wanita yang kau anggap beban, kini adalah penyelamat dari kehancuran total keluargamu. Arga tidak bisa berkata-kata. Ia mundur, kepalanya tertunduk, kekalahan terpancar dari seluruh tubuhnya. Paman Rudi segera menyelesaikan penandatanganan. Begitu pulpen itu diletakkan, tepuk tangan kecil dari timku terdengar. Selamat Nyonya Nadia,
kata Alex. Pradipta Jaya Abadi resmi menjadi anak perusahaan Nadira Land. Kita punya pemilik baru, nama baru, dan harapan baru. Aku berdiri. Aku tidak menyambut Arga atau Paman Rudi. Aku hanya berjalan mengelilingi meja, berhenti sejenak di depan jendela, menatap gedung-gedung Jakarta. Kota ini adalah milikku sekarang. Aku menoleh ke Paman Rudi. Tolong beritahu Paman Danu bahwa saya akan mengurus perusahaan ini dengan baik. Dan untuk Anda, Arga, aku tidak melanjutkan. Aku hanya memberikan tatapan terakhir yang berisi semua luka, pengkhianatan, dan kebangkitan yang telah kujalani. Tatapan itu berkata, kau kehilangan segalanya, bukan karena harta, tapi karena dirimu sendiri. Aku berjalan keluar ruangan, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mematikan. Aku baru saja memenangkan perang terbesar dalam hidupku. Setelah penandatanganan, hal pertama yang kulakukan bukanlah merayakan, melainkan memenuhi janji terbesarku pada diriku sendiri. Aku menelepon supir, menuju rumah sakit tempat Bu Ratna dirawat. Rumah sakit itu adalah rumah sakit umum, tua, dan jauh dari kemewahan rumah sakit elit yang dulu biasa dikunjungi Bu Ratna. Aku berjalan di koridor yang berbau antiseptik dan kesedihan. Aku menemukan Bu Ratna di kamar kelas 3, bersama pasien lain. Ia terbaring lemah, wajahnya keriput dan pucat. Rambutnya yang dulu selalu tertata sempurna kini terlihat kusam. Bu Ratna yang arogan sudah pergi, digantikan oleh wanita tua yang sakit dan kesepian. Tidak ada perhiasan, tidak ada pelayan, tidak ada kerabat. Hanya sepi. Aku berdiri di ambang pintu sejenak, menatapnya. Hatiku tidak merasakan dendam. Anehnya, yang kurasakan hanya kesedihan yang dingin. Aku melangkah masuk. Kursi di samping tempat tidur kosong. Aku duduk di sana. Gerakanku membangunkannya. Bu Ratna membuka matanya perlahan. Pupilnya membesar, lalu menyipit saat ia melihatku. Butuh beberapa detik baginya untuk memproses siapa yang ada di depannya. Nadia? Bisiknya, suaranya parau. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ya Bu, ini saya, jawabku tenang. Aku tidak menggunakan nada superior, tapi aku juga tidak menggunakan nada simpati. Aku hanya bicara dari posisi yang lebih tinggi. Bu Ratna menatap pakaianku, tatapan tajamnya masih berfungsi. Ia melihat setelan mahal yang pas, tas kulit orisinal, dan aura kekuasaan yang mengelilingiku. Untuk apa kau kemari? Untuk menertawakanku? Untuk melihat kejatuhanku? Tanyanya, suaranya bergetar karena amarah dan kelemahan yang bercampur. Aku menggeleng. Tidak, Bu. Saya kemari bukan untuk menertawakan. Saya kemari untuk menutup buku. Kau pasti senang. Wanita miskin sepertimu, melihatku di sini. Lihatlah apa yang kau ambil dari anakku. Kau membawa sial. Teriaknya, mencoba mengeluarkan suara, tapi batuk segera mencekiknya. Aku membiarkannya tenang sejenak, lalu memberinya minum. Tangan Bu Ratna yang lemah menyentuh tanganku, sentuhan yang dulu tak terbayangkan. Saya tidak mengambil apa-apa, Bu. Anda dan Arga yang menyerahkannya. Anda mengajarkan Arga bahwa kemewahan adalah segalanya, dan kemiskinan adalah aib. Begitu Anda kehilangan kemewahan, Anda berdua kehilangan diri sendiri. Kataku lembut, tapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam. Bu Ratna menangis, air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput.
Kau kejam, Nadia. Kejam. Saya tidak kejam, Bu. Saya hanya jujur. Saya kemari untuk memberitahu Anda satu hal. Pradipta Jaya Abadi sudah diakuisisi oleh Nadira Land. Sekarang, perusahaan itu adalah milik saya, kataku. Mata Bu Ratna membelalak lebar, kaget. Wajahnya semakin pucat. Ia mencoba berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Aku melanjutkan, nadaku tetap tenang. Dulu saya dianggap tak layak masuk keluarga ini. Saya dituduh hanya numpang hidup, aksesoris murahan, dan pembawa sial. Tapi lihatlah sekarang, Bu Ratna, justru saya yang berdiri di atas keluarga ini. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku padanya. Saya adalah tuan rumah baru yang Anda hina. Semua yang pernah Anda banggakan, kini dikendalikan oleh wanita yang Anda usir dengan koper kecil. Bu Ratna hanya terisak. Arogansinya hancur, sepenuhnya lenyap oleh kenyataan. Aku duduk kembali. Namun jangan khawatir, Bu Ratna. Saya tidak kejam. Saya takkan balas menghina Anda, karena luka itu sudah cukup membesarkan saya. Nadira Land akan menanggung semua biaya pengobatan Anda. Saya akan memastikan Anda dirawat dengan baik. Tapi ini bukan karena cinta atau simpati. Ini karena tanggung jawab profesional. Anda adalah ibu dari mantan suamiku, dan saya tidak ingin ada hutang budi pada masa lalu. Aku berdiri. Saya sudah selesai, Bu Ratna. Anda mengajarkan saya bahwa kebohongan terbesar di dunia ini adalah percaya bahwa uang adalah sumber kekuasaan. Kekuatan sejati adalah harga diri dan kemampuan untuk bangkit setelah dihancurkan. Saya berterima kasih atas pelajaran itu. Selamat beristirahat. Aku berjalan keluar, meninggalkan Bu Ratna terbaring, menangis dalam keheningan yang hanya diisi oleh monitor medis yang berbunyi teratur. Aku tidak merasa puas. Aku merasa kosong. Semua racun telah keluar dari sistemku. Aku baru saja mencapai lobi rumah sakit ketika Arga muncul. Ia pasti menungguku. Wajahnya yang sudah pucat kini terlihat hancur. Matanya merah dan bengkak karena menangis. Ia terlihat seperti anak kecil yang kehilangan semua mainannya. Nadia, tunggu. Kumohon. Ia berlari ke arahku, mengabaikan tatapan mata orang-orang. Aku berhenti, berbalik, dan menatapnya dengan tenang. Pengawalku segera mendekat, tapi aku memberi isyarat agar mereka mundur. Aku ingin menghadapi ini sendirian. Arga berdiri di depanku. Ia tidak lagi sombong. Ia adalah pria yang benar-benar hancur. Nat, kau benar-benar melakukannya. Aku tidak percaya. Aku melihat berkas-berkasnya. Kau sekarang adalah pemilik Pradipta. Semua ini. Ia mencoba meraih tanganku. Aku refleks mundur selangkah. Jangan sentuh aku, Arga. Itu adalah batas yang tidak boleh kau langgar lagi. Arga menarik tangannya, wajahnya semakin putus asa. Maaf. Aku tahu. Aku pantas menerima ini. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku bodoh karena menceraikanmu, hanya karena aku takut miskin. Air matanya tumpah. Aku melihatmu. Kau begitu kuat, begitu berbeda. Kau tidak hanya membeli perusahaan ayah. Kau membeli kembali dirimu sendiri. Dan aku. Ia menggeleng, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Aku memohon, Nadia. Aku tahu aku tidak pantas.
Tapi bisakah kita mulai lagi? Bukan karena harta. Aku tidak butuh hartamu. Aku hanya butuh dirimu. Aku butuh kekuatanmu di sampingku. Aku butuh rumah yang kau janjikan dulu. Aku janji, aku akan melindungimu. Aku akan menjadi Arga yang kau cintai lagi. Permintaan itu tulus, datang dari pria yang sudah mencapai titik terendahnya. Pria yang sudah tidak punya apa-apa. Namun, cinta yang kurasakan untuk Arga sudah mati. Sudah terkubur di bawah tumpukan hinaan dan pengkhianatan. Aku menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan belas kasihan yang dingin. Dengar Arga, kau memohon kesempatan kedua, bukan karena kau mencintaiku lebih besar, tapi karena kau mencintai dirimu yang sekarang semakin kecil. Kataku, suaraku rendah dan tajam. Kau menceraikanku karena kau tidak sanggup hidup miskin. Itu berarti kau menceraikan karaktermu sendiri. Kau memilih kenyamanan daripada kesetiaan. Dan sekarang, kau datang kepadaku, berharap kembalinya aku akan mengembalikan status dan harga dirimu. Aku menarik napas. Kenyataan pahitnya, Arga, kau tidak pernah miskin. Kau terlahir kaya. Tapi kau selalu menjadi orang miskin dalam jiwa. Aku, yang terlahir dari keluarga sederhana, aku tidak pernah menjadi miskin. Karena aku tahu cara berjuang. Aku menoleh sekali lagi ke gedung rumah sakit. Aku meninggalkan rumah sakit itu, setelah bicara dengan ibumu, dan aku merasa bebas. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya memastikan bahwa masa lalu tidak bisa lagi menyentuhku. Aku tidak bisa kembali padamu, Arga. Aku sudah menemukan diriku yang sebenarnya, dan diriku yang sekarang tidak lagi cocok dengan dirimu yang pengecut. Kau kehilangan aku, bukan karena kemiskinanmu, tapi karena kehancuran karaktermu. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Aku hanya menoleh sekali, lalu berjalan pergi dengan langkah mantap. Jaga ibumu Arga. Hiduplah sebagai pria yang lebih baik. Itu satu-satunya kesempatan yang kumohonkan untukmu. Aku meninggalkan Arga di lobi rumah sakit. Pria yang dulu kucintai kini menangis menyesal, melihatku melangkah ke takdirku, yang ia sendiri yang menutup pintunya. Aku kembali ke kantor Nadira Land. Hari sudah malam. Lampu-lampu Jakarta bersinar di bawah kakiku. Aku tidak duduk di meja CEO-ku. Aku berjalan ke balkon, merasakan angin malam Jakarta menerpa wajahku. Ini adalah tempat yang tinggi. Dari sini, aku bisa melihat seluruh kota, termasuk istana marmer yang dulu, dan ruko kecil tempat Arga dulu mencoba berbisnis. Aku berdiri di balkon gedung perusahaanku, menatap langit malam Jakarta yang luas. Aku tersenyum lega. Senyum yang tulus, yang datang dari tempat yang paling dalam. Aku ingat saat aku berdiri di altar pernikahan, menahan air mata di balik senyum, merasa kecil dan tidak layak. Aku ingat saat Bu Ratna mengusirku, dan Arga meninggalkanku, menyebutku beban. Semua rasa sakit itu, semua penghinaan, kini terasa begitu jauh, begitu kecil. Mereka adalah pahat yang mengukirku, api yang menempaku menjadi baja. Aku menyadari, aku tidak membangun Nadira Land untuk membalas dendam. Aku membangunnya untuk membuktikan pada diriku sendiri, bahwa harga diriku lebih besar dan lebih kuat daripada uang Pradipta. Aku tidak memenangkan perang ini dengan harta, aku memenangkannya dengan karakter. Kini, aku adalah Nadia. Bukan Nyonya Pradipta. Bukan menantu wanita yang terbuang. Aku menutup mata,
merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak lagi kesepian. Aku ditemani oleh kekuatanku sendiri. Aku tersenyum lega, menyadari bahwa rasa sakit yang dulu menghancurkanku justru menjadi bahan bakar kebangkitanku. Wanita yang pernah terbuang kini telah menjadi legenda. Bukan karena balas dendam, tapi karena keberaniannya dan harga dirinya yang tak ternilai. Cerita tentang Nadia, si gadis sederhana yang mengambil alih takdirnya sendiri. Ia berdiri di puncak, sendirian, namun tak pernah merasa lebih utuh.